Assalamualaikum Bapak, saya izin memberikan beberapa pertanyaan, apakah diperbolehkan? Waalaikumsalam. Ya boleh. Dari mana dan dari nama siapa? Dari SMA Negeri 2 Bae Pak, nama saya Lutfi Pramana Diansyah. Ya. Terus apa yang ditanyakan? Pertanyaan yang pertama, apa saja langkah rutin yang dilakukan warga untuk menjaga kebersihan sumber air di sini? Ya, yang pertama untuk menjaga kelestarian Sendang Dewot, memang diupayakan dari masyarakat, kita harus sama-sama menjaga kelestariannya supaya bisa untuk dibutuhkan juga bisa semua masyarakat lah. Jadi saya sebagai pengelola, karena di situ sekitar desa wisata, terutama dari Podarus juga untuk bisa saling menjaga dan untuk bisa menjaga terutama sabta pesona, yaitu salah satu kebersihannya. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah ada aturan atau larangan adat mengenai pembuangan sampah dan limbah di area sumber air? Kalau itu pasti, kalau untuk larangan itu memang dari semua masyarakat diupayakan untuk menjaga tadi yang pertama ya, untuk menjaga kebersihan, ya memang harus ada pelarangan supaya sumber mata air itu benar-benar bersih dan bisa istilahnya dibutuhkan juga untuk konsumsi. Jadi ya sama-sama saling menjaga. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan warga jika melihat ada orang yang sengaja membuang limbah ke sumber air? Ya tentunya semua warga yang di Wonosobo, karena itu sumber mata air pertama yang memang setiap harinya untuk dikonsumsi juga dibutuhkan untuk air bersih, terutama air mandi. Ya kalau memang ada orang kesengajaan membuang air limbah atau yang lainnya yang sifatnya bisa meracuni, ya nanti ada sanksi yang mungkin dia lakukan di sekitar Sendang. Seberapa sering kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan di sumber air? Ya itu tiap hari, itu memang sekitar Sendang, itu terutama di pelataran Sendang itu memang. Di sisi lain kami sebagai Podarwis itu mengupayakan tiap hari itu dibersihkan. Jadi untuk mata air itu supaya kelihatan asri dan tidak banyak sampah, ya memang dari Podarwis rutin untuk membersihkan di lingkungan Sendang setiap hari. Menurut Anda, apakah kegiatan pelestarian ini sudah cukup efektif menjaga kualitas air di Kudus? Kalau menurut dari Dinas Kesehatan, memang di sini sepanjang di Pegunungan Kendeng ini kan batunya batu kapur ya. Jadi istilahnya kalau di laborat itu memang dia masih banyak ngapur. Kalau memang untuk menjaga kebersihan dari yang awal tadi ya, kita sama-sama untuk menjaga untuk kebersihan dan bisa dilestarikan dari nenek moyang sampai turun-temurun sampai sekarang. Bagaimana keterlibatan generasi muda di lingkungan sekitar dalam menjaga kebersihan serta kelestarian sumber air, Pak? Ya kita sebagai orang tua ya kita harus harus menjaga dan mengajak anak-anak, adik-adik yang mungkin bisa untuk melestarikan, untuk bisa turun-temurun, terutama menjaga kebersihan, supaya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, terutama ada kegiatan kemah, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dibutuhkan untuk air, itu ya kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa sama-sama jaga kebersihannya.
apakah pernah terjadi pencemaran yang signifikan pada sumber air ini? Jika ada, apa penyebabnya, Pak? Kalau untuk pencemaran air kayaknya di sini tidak ada, cuman karena sumber mata airnya kalau musim kemarau ya nggak bisa meluap sampai penuh karena terutama dari dampak pohonnya kan sudah banyak pada gundul, jadi terutama mengurangi sumber mata air. Ya kita sebisanya menjaga kelestariannya agar untuk airnya itu kita tetap mengalir. Dan untuk pencemaran itu ya mungkin kalau ada salah satu atau dua orang yang mungkin dia itu menggarap tegalan yang ditanami jagung-jagung itu, dia kan kadang kan ada penyemprotan pakai apa itu ya namanya obat kimia itu kan bisa jadi untuk salah satu untuk pencemaran. Tapi sampai saat ini itu tidak ada itu dari setahu saya dari dulu sampai sekarang itu keracunan karena mengonsumsi air di sini. Tidak ada ya, Pak? Tidak ada. Apakah ketersediaan air di sini mencukupi kebutuhan harian seluruh masyarakat sekitar? Ya, kalau itu memang dari dulu sampai sekarang walaupun musim kemarau itu dari masyarakat mengakui semua desa itu bisa tercukupi dan tidak ada keluhan-keluhan, terutama di sebelah paling bawah desa-desa yang lain itu pada musim kekeringan. Di sini alhamdulillah bisa untuk mencukupi selama dari kemarau nanti ketemu hujan lagi. Apakah ada pembagian waktu atau aturan khusus dalam pengambilan air untuk warga? Kalau pengambilan air itu memang di sini ada tingkatan, ada RT 1 yang paling atas itu memang dibutuhkan ekstra untuk pembagiannya. Tapi memang kalau yang lainnya dia kan di desa kan ada RT 1 sampai 4. Yang khususnya RT 1 itu dia singgahnya di sebelah atas. Jadi ya dibutuhkan tersendiri mengambil untuk pakai sanyo atau sipel supaya bisa untuk mengalirin di RT 1 sendiri. Kalau yang RT yang lainnya itu tidak pakai sanyo atau pakai sipel, itu dengan sendirinya itu dia mengalir sampai kebutuhannya terpenuhi. Pertanyaan terakhir, Pak. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak masuk ke aliran sumber air? Dan fasilitas sanitasi apa saja yang sudah tersedia di sekitar sumber air untuk menjaga kebersihan? Ya, kalau itu kayaknya kembali lagi ke awal ya. Kalau untuk menjaga lingkungan itu memang masyarakat diupayakan untuk bisa punya istilahnya, salah satu contohnya itu untuk membuang air besar itu juga harus dibutuhkan mungkin terutama kapiten yang rapat ya. Jadi dulu itu sebelum istilah dibilang modern itu kan memang dulu terutama untuk membuang air besar itu kan bisa di tempat-tempat yang mungkin terutama di aliran sungai tadi yang mengalir. Tapi sampai saat ini karena ada perkembangan zaman diupayakan untuk tiap masyarakat itu harus diupayakan memiliki sabidang untuk pembuangan air besar. Jadi ya itulah, jadi masyarakat tidak kebanyakan itu membuang air limbah sembarangan. Terus juga untuk sama-sama menjaga kebersihan. Jadi ya untuk di Wonosoco kalau untuk menjaga sumber mata air, insya Allah sampai kapanpun kita sama-sama jaga untuk kebersihan.
Hanya itu yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama-sama.